La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tiada paksaan dalam agama. Kebenaran jelas berbeda dari kesesatan. Barang siapa ingkar pada taghut, yang berarti syaitan, sembahan-sembahan selain daripada Allah, kemudian ia beriman kepada Allah, maka ia berpegang pada tali yang kuat, yang tiada putus. Dan Allah Maha mendengar, Maha tahu. Al-Baqarah 25. Ma'asyiral muslimin, tahukah kita bahwa dengan ayat-ayat itu Allah memperlihatkan bagaimana Allah menghormati manusia, menghormati kemauan dan pikiran kita, menghormati perasaan kita, kemudian menyerahkan sepenuhnya soal pilihan untuk masuk kafir atau beriman kepada Muhammad SAW itu kepada kita. Kemudian setelah itu memikulkan tanggung jawab kita atas bau kita sendiri yang memilih itu. Jadi dengan ayat ini la ikraha fid din, hanya Islamlah yang menyuarakan ini. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama. Hanya satu-satunya agama dan doktrina di dunia, Islam sendiri, berdiri sendiri. Ini ayat 1400 tahun mengalami up and down-nya sejarah. Mengalami masa kritis karena dipaksa umat Islam ini masuk agama lain. Apalagi setelah Kaisar Konstantin masuk Kristen. Itu paksaan terjadi hebat di dunia. Di zaman kerajaan Romawi. Tetapi apa terjadi, saudara-saudara? Tetap kita berpegangan pada la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Tidak ada jalan buat kita umat Islam untuk memaksa orang lain masuk Islam. Tinggalkan dia. Jelas kebenaran dengan kesesatan akan ada berbeda. Rasanya berbeda, suaranya berbeda. Nada suaranya juga berbeda. Kenapa kita mesti paksakan orang masuki kebenaran kita dengan paksa? Tinggalkan. Tinggalkan dia punya kebebasan memilih. Kemerdekaan memilih diri untuk diri sendiri agama yang dia sukai. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan dipaksa ini umat manusia untuk masuk agamamu ya Muhammad, agamaku ya Muhammad. Jelas bahwa mereka satu waktu akan membutuhkan. Jangan dipaksa. Dan akan janggal kalau Islam tidak mempunyai suara seperti ini. Islam satu-satunya agama yang mengatakan la ikraha fid din. Ma'asyiral muslimin, walaupun dalam keadaan dan posisi seperti sekarang ini kita mengatakan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Allah, mereka juga masih mau memaksakan kita masuk agama taghut. Jadi tidak fair, tidak lantas mereka menganggap ini jujur lawan kita. Tidak lantas bersuara kalau begitu kami tidak paksa mereka. Tidak. Kita tidak memaksa mereka masuk agama kita, tetapi kita akan dipaksa masuk fil kufur. Kita mengatakan la ikraha fid din, mereka akan berdasarkan ikraha fil kufur. Sebenarnya curang sekali permainan ini. Tetapi karena ini ayat Al-Quran yang tidak mansuh, kita akan tetap berpegangan dengan ini. Dan kemenangan itu adalah bergantung dengan napas kita yang panjang. Ini perjuangan, ini struggle, bukan perjuangan lari badaniyah ini lari akidah. Siapa yang napasnya lebih panjang, dia akan menang. Siapa yang agamanya betul-betul konkret, otentik, original, tidak palsu, itu nanti yang akan dicari oleh dunia semua ini dari segala macam bangsa dan bulu bangsa. Jangan khawatir wahai umat Muhammad. Sekarang saja sudah mulai kelihatan dunia ini sudah kalap, sudah tidak bisa, sudah mulai
tinggal sedikit profesor-profesor di Amerika, di Perancis, di Jepang sudah mencari agama ini. Juga dalam keadaan la ikraha fid din, kami serahkan mereka. Ya, kita wajib dakwah. Kalau sudah Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam dakwah, masing-masing bebas, juga bebas dalam dakwah mestinya. Walaupun umat Islam dalam dakwah juga didiskredit, digiring ke tempat yang sempit, tidak boleh berdakwah sebebas dan seluasnya. Dijir kata-kata umat Islam berdakwah. Jadi opo mangkon muning ini, opo maksudmu, opo tujuanmu, itu terus ijir-ijiran. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan jalan dengan petunjuknya ini membawa umat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sudah serba lemah begini, masih dimomohi orang, saudara-saudara. Sudah bisa saudara membayangkan kata-kataku ini apa tidak? Dalam keadaan saudara tidak punya apa-apa, tidak punya persatuan, tidak punya partai yang betul-betul disegani orang, tidak punya bondo, tidak punya kader, apalagi senjata. Begitu juga saudara ditakuti orang. Ikin kone Islam ikin ngelilir, awas dunia. Maka itu saudara-saudara jangan minum obat tidur terus. Baca, Iqra. Jadilah umat yang lincah, seger, fresh. Utaknya itu bisa melihat jauh. Tidak mau dituntun terus. Bebaskan angan-anganmu semuanya kepada Allah. Tumpahkan maksudmu semua di hadapan Allah di waktu malam. Nanti saudara akan menjadi umat yang jaya. La ikraha fid din. Jangan khawatir. Biar mereka ikrah. Kita tunggu sampai di mana? Sampai di mana? Panjangkan napasmu. Perjalanan masih jauh. Masih ada adegan-adegan yang sudah dijanjikan. Bahwa garis finish adalah untuk kita. Yang menjanjikan bukan saya, bukan Nabi Muhammad SAW, tapi yang menciptakan segala-galanya. Akan turun nanti masalah-masalah yang saudara sendiri tidak pernah duga. Bahkan sampai dijanji Nabi Isa sendiri akan turun, mengatakan bohong itu umatnya, mengatakan saya disalib. Dan tugas pertamanya menghancurkan salib, beliau sendiri. Alaihissalam. Isa bin Maryam. Hadis-hadis tentang turunnya Isa kembali, hadis mutawatir. Imam Syaukani sendiri mengatakan dia mutawatir. Tunggu saatnya. Tapi saudara jangan mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Perhitungan, penglihatan Nabi kepada umatnya adalah jelas. Jangan kita mengecewakan beliau SAW. Itu manusia tidak pantas dikecewakan. Itu manusia pantas kita terima kasih. Meninggalkan kita sebagai umat yang lengkap segala-galanya. Ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin. Karenanya Islamlah pertama agama di dunia yang mengajak semua umat manusia untuk tidak saling memaksa dalam mengajak manusia memeluk sesuatu agama. Dan pertama kali ia melarang umatnya untuk memaksa lain orang memasuki agamanya dengan pedang, uang, takhta atau kedudukan dan lain sebagainya. Dengan rela, dengan kalimat adanya kalimat la ikraha fid din, dengan rela kita mesti tafsirkan menurut ilmu nahwu. La itu nafiyah lil jinsi. Tidak ada jenis paksaan, jenis apapun saja asal masuk dalam kategori paksa tidak ada, tidak dibenarkan. La nafiyah lil jins. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu min al-jins, min al-ghayy. Misalnya anak kecil, kita panggil, kita kasih coklat, kita bujuk supaya dia masuk agama kita, itu tidak dibenarkan. Sebab dia belum dewasa, dia belum bisa menggunakan akal. Jadi, apalagi orang-orang yang bodoh-bodoh di desa-desa, kita datangi, kita bilang agama itu sama saja sudah. Masuk agamaku. Kalau kamu tetap Islam kan tidak dapat apa-apa. Kalau masuk agamaku kan pakai dapat sekian.
Ini ikrah. Cuma ikrah dengan bentuk penipuan. Itu ikrah. Jenis ini sudah tidak boleh masuk dalam penyebaran agama.